Shalom Aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini: 20 bukti Tritunggal penyembah iblis. Ya, 20 bukti Tritunggal penyembah iblis. Saudara-saudara, pengantar dulu ya. Pendeta-pendeta Tritunggal yang sering saya sebut ya. 1. Dagu Bewok DB. 2. Batuk Nonong Sitik BNS. 3. Enak Sendiri ES. 4. Mampet Ya Mampet MYM. 5. Gede Lucu GL. 6. Neko-neko Ora Raharjo NNR. Sudah tidak ada lagi yang berani nongol mengadakan pengajaran tentang Tritunggal, kecuali 1, Batuk Nonong Sidik BNS. Itu pun komennya di off, tidak boleh orang komen ya. GL cuman pamer lucu doang ya toh, kesana kemari ya toh, pamer lucu, udah nggak berani lagi khotbah ya. Khotbah yang doktrin-doktrin Tritunggal tidak berani lagi. Neko-neko Ora Raharjo ya, dia sudah begitulah. Kemudian Enak Sendiri ini juga sudah nggak berani ya toh. Mampet Ya Mampet, yang dulu keluar melulu, sejak dibilang mampet ya mampet langsung down, dia tidak berani lagi ya. Sudah dijapri, mereka berenam ini mau diajak debat dengan pendeta HTD, tidak ada yang jawab ya. Kemudian Dagu Bewok, dia lagi sibuk ngurusin bewoknya ya toh. Udah ketahuan ya toh. Jadi saudara-saudara, mereka semua sudah tidak berani lagi ya. Kecuali Batuk Nonong Sidik BNS, itu pun komennya di off. Dia tidak akan tahan melihat komen dari netizen, dari yang memakai medsos ya. Saudara-saudara, inilah bukti bahwa Tritunggal itu penyembah iblis. Kenapa disebut penyembah iblis? Ada satu tokoh maha congkak namanya Bintang Timur, yaitu iblis di dalam Yesaya 14 ayat 14, yang selalu ingin menyamai Allah Maha Tinggi. Maka dia selalu bikin kontrere, selalu bikin lawan ya, selalu bikin tandingan. Itu ciri-ciri iblis. Dia selalu bikin tandingan. Muaranya adalah Roma 10 ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri, tidak takluk pada kebenaran Allah. Kebenaran Allah ada di mana? Ada di Alkitab. Maka dia selalu bikin yang bertentangan dengan Alkitab, yang tidak ada di Alkitab. Catat baik-baik, kenapa Tritunggal ini penyembah iblis? Karena semua yang dia lakukan, doktrin-doktrinnya tidak ada di Alkitab. Ya, itu ciri-ciri utama mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Siapa biang keladinya? Tentu saja Sang Maha Congkak, iblis alaihi laknat. Karena dia punya obsesi menyamai Yesus, maka selalu bikin tandingan. Mari kita lihat cepat saja 20 bukti Tritunggal itu nyembah iblis. 1. Kata kita, kata ganti Allah kita di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian Kejadian 3 ayat 22. Salah satu menjadi seperti salah satu dari kita. Ya. Siapakah kita yang dimaksud itu? Kita adalah kata ganti Allah. Makanya K-nya huruf besar. Satu apa jamak? Alkitab menjawab 1. Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu. Tritunggal penyembah iblis, dia mengatakan kita itu plural jamak. Ada ayatnya enggak? Enggak. Sekali lagi saya bilang, Tritunggal penyembah iblis selalu bikin kontrere yang berlawanan dengan Alkitab. Tidak pernah ada ayatnya yang mengatakan bahwa Allah itu plural 3. Nomor 2, Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Itu sudah final ya. Esa artinya satu, Galatia 3 ayat 20, 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa pula Kristus Yesus. Esa itu sudah final satu. Tetapi Tritunggal beranggapan Allah itu tidak satu tapi tiga, tapi satu, yang disebut Tritunggal. Allah itu
Allah itu Bapa, Yesus bukan Allah ya. Itu ada ayatnya enggak? Tidak ada. Bahwa Allah itu 3 tapi 1 tidak ada ayatnya. Yang ada Allah itu 1, yaitu Galatia 3 ayat 20, kemudian Roma 10 ayat 12, kemudian 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa, esa pula Kristus Yesus. Tidak pernah ada Tritunggal kok esa. Nomor 3, Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. TT bilang, Tritunggal bilang Allah itu pribadi. Ada ayatnya enggak? Enggak. Kan sudah dibilang, penyembah iblis itu selalu bikin kontrere, bikin yang berlawanan, mendirikan kebenaran sendiri. Nomor 4, Yesus manusia itu sedikit lebih rendah dari malaikat, Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Tritunggal bilang, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ada ayatnya enggak? Enggak ada ya. Nomor 5, Bapa itu kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Tritunggal bilang bukan kiasan tapi abadi. Ya, ada ayatnya enggak? Bapa kekal adalah Yesus Kristus di dalam Yesaya 9 ayat 5. Beda dengan Bapa kiasan di dalam Yohanes 16 ayat 25. Nomor 6, Yesus itu utusan Bapa, hanya temporere lalu berubah. Yesus menyuruh roh kebenaran keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Tritunggal bilang Yesus itu abadi, jadi utusan Bapa. Ada ayatnya enggak Yesus abadi jadi utusan Bapa? Enggak ada. Karena Yohanes 15 ayat 26 Yesus ngomong, aku mengutus roh kebenaran keluar dari Bapa. Jadi Yesus nyuruh roh Bapa keluar. Siapa yang menyuruh? Yesus. Yang disuruh siapa? Bapa. Ya. Jadi temporere, bahwa Yesus utusan Bapa itu temporere. Mereka nggak paham itu. Nomor 7, Yesus lebih besar dari Bapa setelah Yesus naik ke surga. Dibuktikan di Yohanes 15 ayat 26 maupun 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar. Tetapi Tritunggal ini selalu mengatakan Bapa selalu lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14 ayat 28 ya. Abadi katanya, tidak pernah berubah ya. Salah ya. Bahwa ketika jadi manusia Bapa lebih besar dari Yesus, Bapa mengutus Yesus itu benar. Karena Tritunggal tidak paham yang namanya konteks waktu ayat Alkitab ya. Dia tidak paham itu dan dia tetap hanya modalnya ngotot karena dipakai oleh iblis untuk ini ya. Nomor 8, setelah naik ke surga Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Wahyu 21 ayat 7 Yesus bilang aku ini Allah. Wahyu 1 ayat 8 Yesus bilang aku Tuhan Allah Maha Kuasa. Tetapi Tritunggal menolak Yesus itu Allah. Ya, tidak paham konteks waktu ayat Alkitab. Dia tetap ngotot Allah itu Bapa, padahal Bapa itu Bapa kiasan. Ya, catat baik-baik. Kenapa Tritunggal ngotot seperti itu? Sebab dia nyembah iblis yang selalu kontrere, bikin yang berlawanan dengan Alkitab. Ya. Sudah jelas mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 20 itu Yesus adalah Allah yang benar. Wahyu 21 ayat 7 Yesus ngomong aku Allah, tapi dia tetap ngotot. Allah tetap Bapa. Nomor 9, setelah naik ke surga baptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Tritunggal menolak baptisan dalam nama Yesus Kristus, masih memakai baptisan cara lama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Rasul-rasul tidak ada lagi yang melakukan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena ngotot, yaitu dia tidak paham konteks waktu. Bahwa baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus dilakukan ketika Yesus masih ada di bumi. Mereka nggak paham itu. Ketika Yesus sudah naik ke surga, rasul-rasul paham. Baptisan langsung dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Mereka tidak pernah paham yang namanya konteks waktu ayat Alkitab. Tritunggal ya, dibikin mampet pikirannya oleh iblis ya toh. Karena mau dipakai iblis dan para Tritunggal ini mau bener demen banget ya toh nyembah iblis. Nomor 10, setelah naik ke surga doa itu dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 26. Tritunggal menolak. Dia tetap doa Bapa kami. Rasul-rasul tidak pernah ada yang doa Bapa kami setelah Yesus naik ke surga. Nomor 11, setelah naik ke surga yang disembah itu Yesus. Efesus 1 ayat 17, Roma 15 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat 3, Yudas 1 ayat 25. Tritunggal tetap ngotot nyembah Bapa. Rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa. Yang ikut siapa kalau gitu? Yang ikut iblis. Nomor 12,
Nyembah Bapa justru dosa setelah Yesus naik ke surga. Mati dalam dosamu, Yohanes 8 ayat 24, karena menolak Yesus Allah. Tritunggal tetap ngotot nyembah Bapa ya. Nyembah Bapa itu sama dengan nyembah Bapa iblis, Yohanes 8 ayat 44. Jadi ini salah satu bukti valid bahwa Tritunggal memang penyembah iblis. Nomor 13, yang duduk di tahta surga itu 100% Yesus Kristus. Wahyu 4 ayat 2 dijelaskan di ayat 1, suaranya pernah kudengar kata Yohanes, di ayat 8. Di ayat 8 yaitu sebagai Tuhan Allah ya, Alfa Omega, lalu di ayat 11 sebagai pencipta segala sesuatu. Tritunggal tetap ngotot yang duduk di surga itu Bapa. Ada ayat Alkitabnya enggak? Enggak ada. Itu ciri khas bahwa Tritunggal penyembah iblis selalu bikin tandingan. Alkitab menulis yang duduk di surga itu Yesus. Dia bikin tandingan, yang duduk di surga itu Bapa. Tanpa ayat ya, supaya saudara semua tahu, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kebenaran Allah. Kebenaran Allah kan Alkitab. Oh iya Pak ya, dia enggak mau takluk. Takluknya sama apa siapa? Sama iblis. Kan iblis selalu ingin menyamai Allah. Ya. Nomor 14. Tahta Allah itu satu, yaitu tahta Allah dan tahta anak domba. Sebab Allah dan anak domba mendapat penghormatan yang sama. Wahyu 5 ayat 13. Dan kata ganti Allah dan anak domba adalah nya. Kata ganti tunggal, bukan mereka. Wahyu 22 ayat 3. Tritunggal tetap ngotot, di surga ada 2 tahta, yaitu tahta Bapa dan tahta Yesus di sebelah kanannya. Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Kata gantinya saja nya. Nya berarti tunggal, bukan mereka. Ya, Allah itu tidak mereka, tapi Tritunggal tetap ngotot Allah itu 2 di surga. Bapa dan Yesus pangku-pangkuan ya. Dari mana Pak ajaran? Ya dari iblis. Kan kontrere membuat tandingan. Nomor 15, juru selamat itu harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Yesaya 43 ayat 11. Tritunggal ngotot juru selamat tidak harus Allah. Putra Allah pun bisa, bahkan patung Yesus pun bisa. Mendirikan kebenaran sendiri penyembah iblis. Nomor 16, istilah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa artinya berubah dari Yesus fisik anak manusia menjadi Yesus roh. Matius 26 ayat 64, Yesus fisik anak manusia berubah jadi Yesus roh di dalam Wahyu 1 ayat 8, yaitu yang maha kuasa. Perhatikan betul-betul, Matius 26 ayat 64, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa Yesus sendiri. Artinya Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh, yaitu yang maha kuasa. Tritunggal tetap ngotot menganggap Yesus fisik benar-benar ada di surga. Itulah mampetnya Tritunggal penyembah iblis. Pikirannya mampet kayak God, kayak W. Makanya panggil dulu tukang sedot W, suruh nyedot pikirannya Tritunggal itu biar tidak mampet. Nomor 17, Allah mau semua orang selamat sejak dari semula. 1 Timotius 2 ayat 4, Allah itu men-setting semua orang selamat sejak semula. Makanya Adam dan Eva ditaruh di Eden, di tempat yang kudus ya. Tetapi Tritunggal ngotot selamat atau tidak selamat itu sudah ditentukan sejak semula. Jadi nanti ada kelompok orang selamat nih, nama-nama ini selamat, nanti lahir di bumi selamat. Jadi Yesus datang ke dunia cuman milih-milih, ini mana yang selamat, mana yang enggak. Ini yang enggak udah ditentukan dari dulu ya. Itu disebut predestinasi Tritunggal, ajaran Calvinis ya. Ya mereka mendirikan kebenaran sendiri. Ayat Alkitab mengatakan Allah mau semua orang selamat di dalam Yesus Kristus. Nomor 17, Yohanes 8 ayat 17, kesaksian 2 orang adalah sah. Ayat 18, aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3. 2 saja sudah sah, ini 3. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman dan Roh, dan ketiganya adalah 1.
Satu itu siapa? Yesus. Bapa adalah Yesus. Yesaya 9 ayat 5, Bapa yang kekal. Firman, Wahyu 19 ayat 13. Firman Allah adalah Yesus. Roh, Wahyu 22 ayat 17. Dan roh pengantin pria adalah Yesus. Jadi Bapa, Firman, dan Roh adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi tiga yang memberi kesaksian di surga tentang Yesus Kristus siapa? Yesus Kristus sendiri. Tetapi Tritunggal menolak itu, dianggap bahwa itu tafsir Tritunggal. Kan ada Bapa, Firman, dan Roh. Sebab otak mereka dicekoki Allah pribadi atau zat. Dipikirnya Bapa beda dengan Firman, beda dengan Roh, karena pemahaman mereka otaknya Allah itu pribadi, bukan roh. Ya mampet, makanya sedot dulu. Panggil itu tukang sedot suruh nyedot otaknya Tritunggal biar tidak mampet. Nomor 18. Suara di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Itu adalah suara Roh Kudus. Dijelaskan di 2 Petrus 1 ayat 17 ayat 21. Roh Kudus melingkupi atau menjamah seseorang bersaksi atas nama Allah. Petrus bersaksi bahwa suara itu suara Roh Kudus. Ya, ini link juga di dalam Efesus 1 ayat 17. Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Ya, Bapa yang mulia adalah Roh Kudus. Yesus 100% sekarang adalah Roh Kudus itu sendiri. Tritunggal ngotot itu suara Bapa. Dia lupa, dia dibutakan matanya, dibikin mampet pikirannya, bahwa Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Bapa itu nggak bisa ngomong. Mampet pikirannya. Dia ngotot itu suara Bapa. Bapa saja nggak bisa ngomong. Nomor 19. Kristen itu harus menjadi Kristen domba. Orang-orang benar. Matius 25 ayat 37. Penyembah Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Orang benar hidup oleh iman. Galatia berapa? 3 ayat 11 ya kalau tidak salah ya. Tunggu. Ya itulah, orang benar hidup oleh iman ya. Kemudian Tritunggal menolak dan memilih menjadi Kristen kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41, menjadi orang-orang terkutuk yang memberitakan Injil lain di Galatia 1 ayat 8-9. Masih ngotot nyembah Bapa. Ya. Nanti masuk lautan api jadi satu grup dengan iblis. Matius 25 ayat 41 dan ayat 46. Yang terakhir nomor 20. Yesus Allah yang benar, 1 Yohanes 5 ayat 20, yang tidak menyembah Yesus disebut penyembah berhala, 1 Yohanes 5 ayat 21. Tritunggal ngotot nyembah Bapa, berarti nyembah berhala. Bapa itu berhala. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya, amin.